ATV. Memang tidak ada habisnya bicara tentang ATV. Di depan saya ini sekarang ada ATV yang baru masuk dan hanya beberapa unit saja yang masuk ke Indonesia. Di bawah 20 unit. Jadi kalau yang berminat, yang memiliki ATV ini, limited edition, seperti itu. Ya, ATV yang ada di samping saya ini bukan sembarang ATV, tapi the real ATV. Ya. Oke, yaitu di sini kita mau lihat ATV Odes 850. Nah, saya mau sampaikan dulu, ATV 850 Odes ini menggunakan mesin model P-Twin. Jadi, mesinnya itu, silindernya itu seperti gini ya, V. Nah, seperti itu. Itu model mesinnya, P-Twin. Dan menggunakan electric full injection. Keren. Ini kalau misalkan teman-teman semua searching di YouTube, lihat kemampuan ATV Odes yang ada di luar negeri, di Eropa, yang bermain lumpur ini, ATV ini menerjang lumpur-lumpur, sungai-sungai yang begitu ekstrim. Ya, memang ATV Odes ini didesain untuk the real adventure, ya. Ini kalau misalkan saya lihat di sini, ini tingginya, saya kan tinggi 173 ya. Nih segini, segini, segini. Ini tinggi banget, tinggi banget. Ini menggunakan ban ring 14, pelek racing, pelek racing ya, keren. Belakang menggunakan ban AT 26 kali 11 ring 14 AT. Yang depan ini menggunakan ban AT 269 ring 14. Berarti bedanya depan sama belakang itu beda di lebar, seperti itu. Ya. Aduh, saya bingung mau memulai dari mana karena ini sangat banyak sekali yang mesti disampaikan. Mudah-mudahan tidak bosan dengan video saya. Jangan di skip. Saya akan kupas semuanya di sini. Ya. Saya sekarang mau lihat dulu ke tampilan depan deh. Tampilan depan. Odes 850. Ini di sini ada bumper, pipa bumper besi dengan finishing cat yang memberikan aura adventure, ya. Terus di sini juga ada windsnya ya cukup besar, keren ini. Terus untuk lengan ayun atau sayap depan itu di sini depan atas bawah itu kiri kanan sangat rapih dan kokoh. Dan untuk penggerak depan ini menggunakan kohol juga ya. Ini rapi-rapi banget loh. Odes ini ya karena memang harganya lumayan tinggi harganya, jadi emang speknya, desainnya rapi, kuat, seperti itu, sesuai dengan harganya ya. Dan di sini radiator disimpan di sini ya.
Meskipun mesinnya di belakang, tapi ini radiator disimpan di bawah grill ini, di belakang grill ini. Nah, di sini. Dan ini radiatornya ini cukup besar dan dilengkapi dengan double extra fan. Di sini di bawah radiator itu ada double extra fan. Extra fan ini dia akan menyala pada saat temperatur mesin sudah mulai panas, nanti otomatis si extra fan ini akan membantu mendinginkan air di dalam radiator. Kalau misalkan sudah normal kembali temperaturnya, maka si ini kipasnya itu akan mati atau berhenti sendiri. Seperti itu. Nih, depan. Untuk masih di depan, kita bahas masih di depan. Ini bagasi halus, rata, presisi. Ini di bawahnya ini pakai besi. Besinya bukan besi pipa lagi. Ini lebih rapi lagi kalau misalkan kita tengok ke bawah. Di bawah ini besinya besi yang finishingnya sangat apik. Bukan asal-asal pipa. Ini semacam besi hollow yang segi 4 di bawahnya ini, tapi rapih seperti itu. Nah, ini lampu. Lampu kita nyalakan kontak dulu. Nah, ini lampu depan. Nah, ini ada lampu hajar. Jadi untuk depannya ini, nah kalau ini di bumper ini besinya kuat. Terus di sini dilapisi dengan plastik untuk lebih mempercantik, dan ini supaya mungkin lebih, selain dari halus juga ini mempercantik posisi ujung ke ujung gitu ya. Nah, bisa dilihat ini tekstur. Kalau ATP mahal ini nggak sembarangan ya. Bikin tutup bumper depan aja ini rapi berkelas ini ya. Beda dengan plastik-plastik yang ATP yang murah yang kelihatan ujung-ujungnya nggak rapi gitu. Kalau ini bener-bener rapi, keren pokoknya. Ini depannya ya. Kita ke belakang. Oke, kita ke belakang. Ke belakang dulu. Ini kita mau bahas tentang luaran aja dulu. Luaran dulu. Nah, ini posisi di belakang. Posisi belakang juga di sini ada besi juga, besi pengaman, bumper mungkin ya, kuat. Di sini dilengkapi dengan lampu 2. Di sini ini ada lampu stopan, lampu rem. Di sini ada lampu sen. Di sini ada mata kucing. Jadi kalau misalkan kesinaran ada sinar dari lampu dari belakang itu bisa mantul. Seperti itu. Sini ini ada bagasi. Nah, bagasi ini nanti bisa untuk naruh-naruh apalah di sini. Naruh nasi timbal juga bisa. Kayak kalau off-road kan kita mungkin harus bawa makanan ya. Nah, ini tinggal tutup aja langsung. Oh, plak. Ini di belakang ini knalpot. Knalpotnya itu dari depan, ini kan mesinnya twin ya. Dari depan 2 pipa knalpot langsung nanti bersatu di sini. Ini panas nggak sih? Ternyata knalpotnya itu sebetulnya di belakang ini. Kalau ini pelindung knalpotnya. Jadi kalau di sini tidak terlalu panas karena ini ada pelapisnya gitu. Nah, ini ujung knalpotnya nih. Sini. Nah, ini juga ada bandul nih. Ini untuk kalau misalkan mau bikin gerobak, jadi diikat dikait ke sini. Ini towingnya. Nah, ini dari belakang. Terus di bawah, kalau kita lihat di bawah di sini, di bawah mesin, saya harus ke kolong dulu. Dari sini, dari belakang sampai ke depan, ini semacam ada sasis. Jadi ini bener-bener niat ATP-nya.
ada sasis kotak pipa segi 4 memanjang ke depan. Ini memang harus pakai ini, harus pakai sasis seperti ini. Karena ini bisa dijadikan pengaman juga. Kalau lagi off-road, ada batu atau apa, jadi tidak akan langsung kena ke mesin. Ini lebih aman. Jadi sebelum kena ke mesin, pasti ini kena ke sasis dulu. Jadi ada sasisnya. Dari belakang, ujung belakang sampai ujung depan itu memanjang 2 baris pipa sasis seperti itu. Besi ya. Wih, rapi. Dan ini untuk penggerak belakang di sini sama seperti yang depan. Satu roda itu satu penggerak, ada kopel gitu ya. Terus ada suspensi. Dan kalau yang belakang ini sayapnya itu satu, tapi besar. Nanti sayapnya bisa dilihat. Jadi sayap yang menyambungkan dari sasis ke roda ke sini, kedudukan kopel dan suspensi, ini besar seperti mobil. Keren ini. Jadi yang kiri dan kanan itu beda-beda. Jadi ini nanti bisa menyesuaikan bergerak seimbang, apa namanya? Tidak kaku. Kalau misalkan ada jalannya konturnya yang kanan ini berlubang atau apa, nanti ini akan bergerak sendiri gitu. Keren ini. Mantap ini. Nah, rem cakram juga udah jelas. Kalau rem cakram ini kiri kanan, satu roda itu satu rem. Dan yang paling menariknya ini kaliper cakramnya ini besar-besar. Piringannya juga besar-besar. Memang ini tidak asal-asalan bikin odes ini. Mantap ini. Dah, di sini ini ada bagasi. Di sini juga sama dengan yang depan, rapi, halus. Desainnya ada seperti karbon seperti ini desainnya, dan ini di bawahnya ini pakai besi-besi juga rangka-rangkanya di sini. Keren. Oke. Nah, kita lihat ke samping ke sebelah sini. Nah, ini saya belum buka ya laminasinya 4x4 WD. Di sini stikernya juga belum kita buka. Ini juga masih plastik. Nah, ini pijakan kakinya ini sangat luas. Di sini pijakan kaki yang untuk depan, di sini untuk yang belakang. Dan ini untuk mesin sendiri, ini tertutup rapi sekali. Blok mesinnya ini cover keren ini, rapi. Ini tidak asal-asalan saya bilang. Ini karena memang berkelas ATV ini. Ya. Kalau saya duduk ke atas ke sini, set. Jadi posisi ini ini nyaman sekali. Kalau yang pernah naik jet ski, tidak jauh mungkin ini seperti jet ski posisi riding stylenya, ya. Dan di sini di belakang, kalau duduk di belakang ini sangat nyaman sekali. Kakinya ke belakang ke sini. Nah, mantap. Ini kayak juragan aja nih. Tangan di sini, ini ada senderan. Wah, mantap pokoknya. Mantap luar biasa. Oke. Dan di sini handguard udah seperti biasa, tapi ini handguardnya keren banget. Dan nanti saya akan langsung ke dashboard aja ya, kokpitnya di sini. Nah, di sini ini ada kunci kontaknya di sebelah sini. Nah, ini kunci kontaknya ya. Kunci kontak, terus ini ada USB, ada dua colokan USB, jadi kalau bawa HP mau ngecas bisa di sini nih, ya. Dan di sini yang keduanya ini ada juga, kalau misalkan mau apa namanya kayak di mobil tuh, heater apa ya, kalau buat rokok. Nah, ini udah ada lubangnya di sini. Mantep. Nah, kita mau lihat posisi kokpitnya lebih dekat. Kunci kontak
set, kunci kontak. Di sini kalau misalkan lihat digital speedometernya. Nah, ini posisinya di P. Posisi di P dan posisinya ini 2 WD. Jadi ATP Odes ini bisa dibikin 4 WD dan 2 WD. Seperti itu. Nah, di sini ini ada untuk rem tangan ya. Rem tangan. Ini rem tangan, di sini gas. Nah, kalau rem tangannya ini nggak diaktifkan, posisi ATP-nya diam, ini akan memberikan isyarat bahwa ini belum direm tangan. Oke? Nah, ini untuk mengaktifkan 4 WD. Kalau misalkan ditekan, ini berarti 4 WD. Kalau dilepas, ini 2 WD. Jadi bisa digunakan 4 WD, bisa digunakan 2 WD ya. Dan ini gas di sini, gas di bawah. Dan di sini sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kiri, ini adalah tombol starter. Nah, untuk tombol starter ini harus di rem kiri yang belakang berarti. Ini apa sih? Rem ya? Ini rem mana sih? Ini rem depan ya? Oh, ternyata ini rem depan. Rem belakangnya diinjak, jadi di sebelah kanan di sini nggak ada rem. kita starter. Wah, suaranya. Ini saya cabut dulu ininya ya, supaya nggak bunyi-bunyi. Nah, ini di sini ada klakson. Di sini engine cut off. Di sini ada lampu hajar. Di sini lampu sen kiri kanan. Di sini untuk starter. Di sini untuk lampu. Ini off di sini berarti ya. Dan kita dengarkan suaranya. Ini yang menarik, suaranya ini keren banget nih, kayak moge. Kayak moge ini suaranya. Saya mundurin dulu sebentar. Wih, keren. Nah, saya pindahkan supaya mantap, euy. Nah, di sini ada pengoperasian. Saya matikan dulu mesinnya. Nah, saya aktifkan rem tangannya. Di sini, ini ada posisi P, ada R, ada N, ada H, ada L. Persis seperti mobil ini, ya, seperti mobil ini seperti ini nih. Berarti kalau P ini posisi untuk parkir. Berarti kalau untuk parkir ini keempat roda itu mengunci. Ya, kalau R di sini berarti untuk mundur, kalau N ini posisi netral, kalau ini H dan L ini untuk bergerak, tapi kalau H ini berarti untuk kontur yang memerlukan power yang ekstra ya, seperti itu. Kalau L ini bisa digunakan untuk apa namanya, yang jalan-jalan berlumpur biasa seperti itu. Nah, itu. Ini posisi P. Nah, ini kalau misalkan ini kan udah di off ya kunci kontaknya. Yang menarik lagi, ini kalau misalkan nggak direm tangan, kita mau turun. Nuh, ini langsung lampunya nyala. Ini ternyata tadi setelah saya buka, ini ada sensor di bawah jok. Ini posisi kunci kontak, posisi di off. Terus ini untuk tuas transmisi ini ada di N. Ini
rem tangan belum saya belum saya kunci, belum saya aktifkan. Saya mau turun, nyala langsung. Jadi ada sensor di bawah jok di sini. Sensor di bawah jok dia akan memberitahu kalau misalkan kita turun lupa belum mengaktifkan rem tangan, ini akan nyala. Tapi kalau misalkan kita aktifkan rem tangan, ya, nanti langsung mati. Tuh, langsung mati. Jadi ini canggihnya itu ada di bawah jok ini ada sensor, ya. Ada sensor. Kita mau coba hidupkan lagi. Nah, dan ATP 850 ODS ini sudah menggunakan electric power steering. Nah, ini dengan ATP yang sebesar ini, ban sebesar ini, menggunakan pelek racing, kalau tidak power steering berat. Makanya ini pakai power steering. Ini pakai power steering. Gitu ya. Ini keren sekali. Dan nah, tuh. Ini menggunakan power steering ya. Jadi enteng, ini ringan meskipun besar. Kita mau nanti matikan. Suaranya seperti moge. Nah, kita matikan, posisinya ini di P, kita matikan mesin. Nah, ini kalau mesin tidak hidup, ini jangan mengoperasikan kemudi ya, karena nanti bisa berpengaruh ke power steeringnya. Keras ini, bahaya. Jadi sebaiknya menggunakan sambil menyalakan mesin, karena power steeringnya aktif seperti itu. Jadi jangan dipaksakan, mesinnya nggak hidup, power steeringnya kan nggak aktif, dipaksakan memutar-mutar setir gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti mobil lah, seperti mobil-mobil seperti itu. Oke, apalagi nih? Kita lihat sebelah. Sebentar, saya mundurin dulu. Kunci kontaknya belum nyala. Mantep banget ini. Ini saya enggak nyalakan, enggak aktifkan rem tangannya, tuh langsung nyala. Saya rem tangan, nanti itu mati lampunya. Mati langsung. Mantep. Ini rem belakang di sini ya. Pijakan remnya di sini. Dan untuk rem depan, biasanya kan rem depan itu di setang sebelah kanan ya. Ini di sebelah kiri ya, di sini. Untuk rem depannya. Tapi ini rem juga sudah kombi brake system. Jadi misalkan kalau di rem, nah kita mau coba. Kalau di rem yang yang depan, ini otomatis ngerem juga yang belakang tuh. Kalau misalkan saya injek ya, saya injek rem belakang, ini ke atas ini ada seperti ini, seperti tekanan. Jadi ini sudah menggunakan CBS, Kombi Brake System. Jadi Kombi Brake System itu di rem satu, mau belakang mau depan, itu otomatis ngerem semuanya. Seperti itu. Nah, teknologi bukan ABS. CBS. Nah, di sini nih. Di sini ada kalau misalkan di rem yang, jadi pas begitu di rem yang depan atau belakang itu akan mengerem ke semuanya seperti gitu ya. Ini CBS. Ini tangkinya besar sekali nih. Jadi tangkinya itu ada di belakang, dan untuk ininya di sini nih. Nah, di sini tangki bensinnya. Ya, tadi itu ya.
Jadi untuk di bawah jok ini ada sensor untuk minyak rem belakang. Kan di sini ada di pijakan kaki rem ini ada master rem ya. Untuk mengisi minyak rem itu ada di bawah jok di sini. Cara membuka joknya itu dari sini, dari belakang. Tinggal diangkat, copot jok yang ini. Nanti untuk jok yang depan juga ada pengungkit, tinggal diangkat. Mudah seperti itu. Nah, ini penampilan mesin. Jadi mesin untuk ATV 850 ODS ini tidak terlihat mesin. Jadi rapi sekali. Jadi kelihatannya nggak seperti ATV yang biasa, itu kelihatan banget semua mesinnya. Kalau ini tertutup rapi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan mau dilihat di dalamnya, ini mesinnya seperti ini, Pi. Jadi di sini ada silinder 1 dan silinder 2 seperti itu. Dan ini poros engkolnya di sini. Poros engkolnya di sini, dan nanti ada untuk meneruskan penggerak ke depan dan penggerak ke belakang. Seperti itu simpelnya ya. Jadi mesinnya ini bukan lagi mesin 1 silinder, tapi 2 silinder sudah model Pi. Makanya suaranya seperti suara moge, serem seperti itu. Di sini ada tulisan EV 850 Pi Twin, Electric Full Injection 850 cc Pi Twin, 2 silinder seperti itu. Di sini ada tulisan EPS, Electric Power Steering. Ini teknologinya udah mirip-mirip, bener-bener seperti mobil seperti itu. Oke, berapa ini harganya untuk ODS ini? ODS ini harganya di bawah 250 juta ke bawah ya. Nanti kalau yang mau nanya harga, boleh hubungi kontak person kita atau boleh ke saya langsung, bisa nego. Dan di sini ada yang menarik juga nih. Di sini ada semacam kunci rahasia ya. Di sini ini bisa dibuka. Nah, bisa dibuka. Di dalamnya di situ itu ada kunci stang. Jadi stang ini bisa dikunci. Ini kuncinya, saya mau coba. Nah, ini ada kunci di sini. Nah, bisa dikunci. Bisa dikunci. Kalau ke kanan itu ngunci, berarti kalau ke kiri itu bebas. Keren ini. Jadi ada kunci rahasia, kalau misalkan mau disimpan, takut ada yang nyuri, kunci saja gitu. Seperti itu. Oke. Di sini radiator. Di belakangnya ini ada air jeriken cadangan radiatornya di sini nih. Nanti di sini ada batasan, ada minimalnya segini nih, ada garisnya nih di sini. Jadi kalau mau lihat air radiator cukup lihat dari sini. Kalau kurang berarti nanti tambahin. Di sini ada cara nambahinnya. Ini di atas nih kayaknya harus buka ini. Oke, itu ya. ODS 850 cc ATV luar biasa. Ini dari dulu pertama kita ada ATV 50, ada ATV 100 cc, 125 cc, 150 cc, 250 cc, 300 cc. Perasaan kemarin rasanya paling besar ATV 300. Sekarang lebih besar lagi, 850 cc. Dan ini kalau disandingkan dengan ATV yang 125, 200, ini kelihatannya kecil gitu, ini besar. Di sini ada apa namanya? Untuk boncengan, dan ini dimanjakan kalau misalkan untuk yang naik di belakang. Ini posisinya dimanjakan sekali. Ini enak nih. Posisi duduknya itu kayak santai banget. Ininya senderannya pas, kakinya juga ini pas. Ini ada tangan, ini buat tangan di sini. Jadi kalau kayaknya ini enakan di belakang nih. Enakan di belakang kalau misalkan jalan-jalan mau ke sungai, mau ke hutan, pakai ini. Keren. ATV ini saya yakin bisa menerjang lumpur-lumpur, misalkan lewati sungai, lumpur-lumpur yang ekstrim, ini bisa ini. Keren ini.
The real ATV ini. Luar biasa. Wah. Oke ya. Ini ada dua warna, ada hitam, ada merah, dan kebetulan yang saya siapkan ini warna merah ya. Yang minat nanti langsung aja hubungi ke kontak person kita. Atau bisa mau langsung ke toko juga boleh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.